Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina wa haddana 'ala ad-din al-islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, jamaah salat Id. Suara takbir, tasbih, tahmid semalam hingga tadi adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya yang diberi kesempatan kembali kita untuk memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana pintu-pintu kebaikan dibuka. Dan baru saja tadi kita sujud sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kita akui kerendahan, kelemahan dan kekecilan diri kita. Kita sadari ketinggian, kekuasaan dan kebesaran Allah. Dia Allah yang sewaktu-waktu dapat mengambil nyawa dari ubun-ubun kita, memisahkan kita dari keluarga, harta, jabatan, dan atau apapun yang kita cintai. Kita berharap ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Masyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat aidin aidat. Selalu saja di setiap hari Idul Fitri ada saja di antara sanak saudara, karib kerabat, orang tua, teman, sahabat kita, tetangga kita, kakak atau adik kita yang hari ini tidak bersama lagi, tidak bersama kita lagi. Mereka tidak ikut bersama kita melaksanakan sholat Id. Mereka tidak ikut menggemakan takbir. Kita tidak lagi melihat senyum di wajahnya. Kita tidak lagi mendengar suaranya. Tidak bisa kita ulurkan tangan memohon maaf pada mereka. Tidak lagi kita sanggup mengajak mereka untuk pergi bersama-sama di hari yang bahagia ini. Mereka semua sudah pergi mendahului kita semua. Hanya doa semoga mereka bahagia di alam kuburnya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Jika di tahun ini kita yang menangisi atas ketidakhadiran mereka, kita datangi kuburan-kuburan mereka, boleh jadi di tahun depan kita sendiri yang sudah tidak ada lagi, yang tidak bisa bersama keluarga dan orang-orang terdekat melaksanakan sholat Id seperti saat ini. Karena itulah di bulan Ramadan kita diajarkan dan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Tuhanku, sungguh Kau maha pengampun lagi maha pemurah. Kau menyukai ampunan, oleh karenanya ampunilah diriku. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Allah yang bisa menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudaraku, semoga Allah mengasihi kita semua. Sekalipun dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan di masa lalu menggumpal bak bui samudra,
Dan sesungguhnya Allah akan selalu mengampuni dan memaafkannya selama kita benar-benar menghadapnya dan bergegas memohon ampunannya. Itulah kemudian Allah sediakan 1 bulan dari 12 bulan, yakni bulan Ramadan, untuk berpuasa. Dan Allah berjanji akan mengampuni segala dosa di masa lalu mereka yang berpuasa. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei manusia, selama engkau berdoa kepadaku, ku ampuni untukmu dosamu yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Sungguh seandainya dosamu mencapai ujung langit, lalu engkau memohon ampun dariku, ku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya engkau datang membawa seisi bumi dosa, kemudian engkau menemuiku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka aku pasti datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Saudara-saudaraku, semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi penyebab seluruh dosa kita diampuni, seluruh kesalahan kita dimaafkan, dan sungguh kematian yang terindah adalah ketika kita mati dalam keadaan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kematian husnul khatimah. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, akan datang satu masa di antara kita, antara suami dengan istrinya, antara anak dan kedua orang tuanya, antara adik dan kakaknya, akan berada dalam 3 keadaan. Pertama, kita disatukan di tempat yang penuh keindahan. Suami dan istrinya disatukan dalam tempat yang indah. Anak dan orang tuanya disatukan di tempat yang indah. Teman dan para tetangganya disatukan di tempat yang indah, yaitu tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat kita dambakan, sebab kita bersama-sama di tempat yang penuh dengan rahmat itu, di tempat yang menyenangkan itu, yang dalam Al-Quran digambarkan wujuhi yauma idin naimah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah kita disatukan di tempat yang gelap. Suami dan istrinya disatukan di tempat yang diazabi oleh Allah. Anak dan kedua orang tuanya ditempatkan di tempat yang diazabi oleh Allah. Tentu tempat itu adalah sesuatu yang sangat kita tidak harapkan. Namun masih bersama-sama meskipun di tempat yang buruk itu. Sama-sama menangis, sama-sama menderita. Itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma'idin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk dan terhina. Inilah tempat yang ketiga yang menurut saya sangat menyayat hati. Kita dipisahkan oleh tempat yang berbeda. Suami dan istrinya berada di tempat yang berbeda. Boleh jadi suaminya berada di tempat yang indah, sedangkan istrinya berada di tempat yang diazabi oleh Allah. Atau sebaliknya, anaknya bisa berada di tempat yang dirahmati oleh Allah. Kedua orang tuanya berada di tempat yang justru dimurkai oleh Allah. Atau sebaliknya,
adiknya berada di tempat yang dianugerahi oleh Allah, sedang kakaknya berada di tempat yang diazabi oleh Allah, atau sebaliknya, berada di tempat yang berbeda. Yang satu berada di tempat yang indah, sedangkan yang lain berada di tempat yang berada yang buruk, yang hanya dipisahkan oleh sebuah dinding yang digambarkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hadid. Faduriba bainahum bisyurillahu bab batinnuhu fihi rahmatu wa dhahiru min qibalihil adzab. Pada hari itu akan ada orang-orang dipisahkan. Yang satu berada di tempat yang sangat indah, yang satu berada di tempat yang sangat buruk, dan dipisahkan oleh dinding yang tebal di antara kedua tempat itu. Bayangkan oleh bapak dan ibu hadirin, bagaimana kita tidak menyayat hatinya kepada satu saat boleh jadi kita sedang ditakdirkan oleh Allah di tempat yang indah. Lantas bagaimana menjerit-jeritnya saudara kita, menjeritnya pasangan kita, menjeritnya adik kakak kita, menjeritnya kedua orang tua kita, menjeritnya teman kita, menjeritnya tetangga kita, sambil mengetuk pintu yang tebal itu, meminta ingin ikut bersama kita ketika kita berada di tempat yang indah tadi. Atau sebaliknya, menyayat hati. Itulah suasana yang paling mengerikan. Itulah suasana yang sangat menyayat hati. Tak terbayang bagaimana seorang anak memanggil nama ayah dan ibunya, di mana kedua orang tuanya berada di tempat yang indah, atau sebaliknya. Seorang istri memanggil nama suaminya, atau sebaliknya. Seorang suami memanggil nama istrinya yang sedang memasuki gerbang keindahan. Bagaimana seorang kakak menangis dalam hatinya saat adiknya memanggil namanya, yang ingin ikut bersamanya tinggal di tempat yang penuh dengan keindahan. Atau sebaliknya, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh sudah seharusnya kita akui atas segala dosa yang telah kita kerjakan, baik yang masih terbayang dosa-dosa yang telah kita lakukan di depan mata kita, atau sudah lupa karena terlalu banyaknya dosa yang telah kita kerjakan, terlalu seringnya kemaksiatan yang kita lakukan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Katakanlah hamba-hambaku yang banyak dosa dan kemaksiatannya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Ad-Jumar ayat 52. Firman ini laksana angin segar yang bertiup ke lorong-lorong jiwa yang gersang, membangkitkan semangat kepada setiap hamba yang kelam di masa lampau, memperbarui gairah hidup setelah sekian waktu larut dalam dosa dan kemaksiatan. Allah tak ingin melihat para hambanya yang hitam berlumuran dosa berputus asa. Kita sangat berharap kepada Allah agar kelak kita bersama keluarga kita, agar kelak kita bersama orang-orang terkasih kita berada di tempat yang indah, yang dirahmati Allah, yang membuat wajah kita berseri-seri. Wujuhu yauma idin naimah. Oleh karena itu, ingatkanlah diri kita sendiri. Oleh karena itu, ingatkanlah diri kita sendiri dan juga keluarga kita bahwa hidup di sini
bahwa hidup di dunia hanyalah sebentar, dan hidup yang sebenarnya adalah kelak di alam akhirat. Ingatkanlah diri ini dan juga keluarga kita untuk sadar dan menyadari akan datangnya satu hari di mana tidak lagi berlaku tebusan dan tak akan ada seorang pun peduli pada dirinya. Seorang suami akan tak peduli pada istrinya, begitupun sebaliknya. Anak tak peduli pada kedua orang tuanya ataupun sebaliknya. Teman tak peduli pada tetangganya. Tetangga tak peduli lagi pada tetangganya. Imam Al-Ghazali berkata, yakinlah bahwa mereka yang sudah wafat, yang berada di alam kubur hari ini, keinginan mereka itu hanya satu, yakni kembali ke dunia dan memperbaiki amal. Saya ulangi, Imam Al-Ghazali berkata, yakinlah bahwa mereka yang sudah wafat, yang berada di alam kubur, keinginan mereka hanya satu, yakni kembali ke dunia dan memperbaiki amal. Menghampiri dan bergegas menjemput ampunan Allah tidak sekedar cukup dengan menggerakkan bibir saja berucap istighfar astagfirullahaladzim, tetapi harus disertai niat yang bulat serta tindakan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari diri ini sekarang. Semoga Allah menolong kita hingga kita diberi kemampuan kesadaran untuk bertobat. Bertobat adalah satu-satunya cara agar kita memperoleh ampunannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirnya khutbah kedua ini, izinkanlah saya mengajak hadirin jamaah salat Id untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa pada pagi ini para malaikat sedang membentangkan sayapnya di atas kepala kita agar kita senantiasa menundukkan kepala dan jiwa di hadapan Allah yang Maha Besar dan Maha Agung. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, di pagi ini orang-orang yang kami sayangi telah kembali kepadamu. Mereka tidak bisa berlebaran bersama kami, tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf, tidak bisa kami ajak untuk berbagi bahagia bersama kami, tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Ya Allah, masukkan rasa bahagia kepada seluruh penghuni kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan wangian doa-doa kami. Ya Allah, dengan berlepasnya bulan Ramadan ini, lepaskan kami dari kesalahan kami. Dengan keluarnya bulan Ramadan ini, keluarkan kami dari kekeliruan kami. Bahagiakan kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, maafkan segala kesalahan diri kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan pasangan hidup kami, kesalahan anak kami, kesalahan adik dan kakak kami, kesalahan teman dan sahabat kami, kesalahan para tetangga kami, kesalahan kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, kami mohon berikan kesempatan pada kami untuk kembali menikmati bulan Ramadan di tahun depan.
Namun jika Ramadan tahun ini yang terakhir bagi kami, maka jadikanlah ini Ramadan yang terbaik, yang membuat dosa dan kesalahan kami terhapus. Ya Allah Tuhan kami, ingatkan hati dan pikiran kami saat kami lupa bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Sungguh hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Sungguh kami sangat berharap ya Allah, agar sisa umur kami ini menjadi jalan kebaikan bagi kedua orang tua kami. Jadikan kami menjadi anak yang soleh soleha, yang dapat memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, berkahilah kami dan anak kami. Jangan Kau timpakan mara bahaya kepada anak kami. Berilah mereka taufik untuk taat kepadamu, dan karuniakanlah kami rezeki berupa bakti mereka. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu untuk anak kami dan keluarga kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, basahkanlah lidah anak kami agar senantiasa berdoa untuk kami saat kami meninggalkan mereka. Doa dari anak kami yang sangat kami dambakan. Doa dari anak kami yang sangat kami dambakan saat kami berada di alam kubur. Itulah doa yang kami rindukan dari anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jangan Kau tolak doa kami karena banyaknya dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, andaikan Engkau hanya mengabulkan doa orang-orang yang suci dari dosa, lantas bagaimana dengan kami yang banyak dosa? Andaikan Engkau hanya memperkenalkan doa orang-orang yang bersih dari kemaksiatan, lantas bagaimana dengan kami yang banyak berbuat maksiat? Kepada siapa kami harus memohon? Kepada siapa kami harus meminta kecuali hanya kepadamu, wahai Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami taubatan nasuha sebelum kematian kami. Ya Allah, sekelam apapun dosa kami di masa lalu, ya Allah, sebesar apapun kemaksiatan yang telah kami lakukan, ya Allah, bersihkan dosa kami, ya Allah. Hapuskan segala kemaksiatan yang telah kami lakukan, ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk menjadi diri pribadi yang lebih baik dari hari ini sekarang sampai kematian kami tiba, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha Penyayang dari semua penyayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyambung. Pas sabar,